Selamat sore sahabat MGM. Kali ini kita akan bicara tentang latihan ketekunan. Jadi sebenarnya latihan ini tidak hanya untuk teman-teman yang menekuni dunia kebatinan, akan tetapi bisa dilakukan oleh siapapun. Karena latihan ini ketika dilakukan manfaatnya sangat besar untuk kehidupan kita. Yang pertama saya kasih istilah latihan fokus. Ya, langsung saja ya, teman-teman siapkan satu buah lilin. Ya, siapkan satu buah lilin, ya, taruh di meja atau di tempat yang sekiranya aman. Kemudian nyalakan lilin tersebut. Kemudian kasih jarak kurang lebih 1 meter. Lalu sahabat sekalian bisa pandangi lilin tersebut. Ya, pandangi lilin tersebut. Usahakan badan tegak. Badan kita tegak. Kemudian tatapan kita tepat pada api nyala lilin tersebut. Kemudian lakukan latihan ini selama kurang lebih 30 menit. Usahakan sekuat mungkin untuk tidak berkedip. Namun jika terpaksa harus berkedip, silahkanlah. Berkedip kemudian tetap tahan. Mata tetap santai, enjoy, nafas biasa aja. Ya, tidak perlu dibuat-buat. Bernafas pelan biasa saja. Nah, indikator keberhasilannya adalah teman-teman dikatakan berhasil ketika nyala lilin itu tidak terlihat. Atau api lilin itu tidak terlihat. Itu berarti teman-teman sudah berhasil menguasai sebuah titik fokus. Manfaat dari latihan ini yaitu kita akan lebih mudah menfokuskan pada sesuatu hal apapun itu. Ya, misal teman-teman pelaku pegiat atau pelaku meditasi akan sangat mudah menentukan titik fokusnya atau mencapai pada pengendapan jiwa yang diinginkan. Kemudian dalam menyelesaikan suatu persoalan atau suatu problem, kita akan fokus pada satu titik solusi, sehingga pikiran kita atau konsentrasi kita tidak akan terpecah. Termasuk misalnya kita sedang mengikuti tes atau seleksi apa gitu misalnya kan. Baik teman-teman yang mungkin dari SMA mau kuliah mau bekerja atau sedang mengikuti ujian sekolah, ujian semester. Ketika teman-teman menguasai teknik fokus ini, maka akan sangat mudah untuk memfokuskan pikiran dan mengingat-ingat materi yang sudah disampaikan oleh guru, dosen atau yang dipelajari. Ya. Kayak kita sambil mendengarkan rintik-rintik hujan. Itu manfaatnya sangat besar sekali. Kemudian misalnya teman-teman seorang public speaking atau penceramah, atau mungkin teman-teman seorang pengajar. Ketika teman-teman menguasai teknik fokus pikiran ini, maka pikiran kita akan dengan sangat mudah terfokus pada satu titik yang akan kita sampaikan. Ketika kemudian akan menjalar kepada materi-materi selingan, kita pun akan terfokus dengan sangat mudah. Kita akan bisa mengambil materi-materi atau cakupan-cakupan yang mungkin selaras atau senada dengan apa yang sedang kita sampaikan. Itu latihan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya namakan latihan kekuatan niat. Kekuatan niat. Sebelum ke kekuatan niat tadi, yang latihan fokus pikiran, lakukanlah malam hari sebelum tidur. Lakukan malam hari sebelum tidur selama kurang lebih 30 menit sampai teman-teman berhasil, sampai nyala lilin tidak kelihatan. Kemudian yang kedua, kekuatan niat. Nah, kalau latihan ini dilakukan pagi atau sore hari, ya, tapi yang paling bagus itu pagi kalau bisa. Cuman kan karena ini kita bersentuhan langsung dengan alam, dengan matahari, ya, dengan cahaya matahari.
Mungkin di antara teman-teman sekalian kan pagi harus persiapan kerja dan seterusnya, sehingga mungkin berhalangan untuk latihan ini. Oke, latihan ini adalah latihan kekuatan niat. Di pagi hari, ya di pagi hari menjelang matahari fajar mulai terbit, silakan teman-teman mencari tempat yang lapang, di tempat terbuka, boleh di teras, di taman depan atau belakang rumah, di kebun atau dimanapun, yang mana tempat itu langsung terkena sinar matahari, langsung terkena sinar matahari. Nah, silakan teman-teman di tempat itu yang menurut teman-teman nyaman, teman-teman yang mau melakukan ini bisa duduk bersila, ya bisa melakukan duduk meditatif bersila. Ya, badan tegak, kemudian biasa saja kita bersila, posisi tangan seperti ini, ya, telapak tangan menghadap ke atas, kemudian kita letakkan di lutut, nafas biasa saja, dan biarkan tubuh kita terkena sinar matahari. Nah, lakukan latihan ini 20 menit. Lakukan latihan ini 20 menit. Teman-teman bisa ambil pagi atau sore, usahakan continue. Kalau pagi terus, dimulai jam berapa misalnya, dimulai taruhlah misalnya jam 6 pagi atau jam setengah 7, 6.30, ya, selama 20 menit. Atau sore hari jam berapa, nah, misalnya pukul 5 sore atau 17.00 sampai dengan 17.20 misalnya. Usahakan di waktu yang sama dan tempat yang sama. Nah, kita ukur seberapa kuat niat kita. Kalau pagi terus, kalau sore terus. Lakukan ini selama 30 hari. Lakukan ini selama 30 hari. Jika teman-teman berhasil melakukan ini selama 30 hari di pagi hari atau sore hari, maka indikatornya adalah teman-teman berhasil lolos dalam tahap kekuatan niat ini. Nah, ini adalah sebagai sebuah latihan untuk ada korelasinya dengan yang tadi, seberapa fokus dan seberapa kuat ketika kita mempunyai niat, mempunyai tujuan, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai hajat, ya, untuk kita continue dan konsisten pada cita-cita dan harapan itu. Konsisten dalam hal apa? Dalam hal berusaha, dalam hal berikhtiar, dalam hal berdoa, dalam hal bekerja keras untuk mewujudkan harapan dan cita-cita itu. Nah, ini adalah latihan yang kedua. Ya, kemudian latihan yang ketiga. Yang ketiga ini saya kasih istilah apa ya? Tahan cobaan. Latihan tahan cobaan. Nah, kalau ini tanpa batas, tidak ada batasnya latihan ini, bahkan seumur hidup, ya, bahkan seumur hidup. Jadi pada latihan ini, sahabat sekalian atau teman-teman sekalian, ketika mendapatkan cobaan apapun itu, baik cobaan yang kecil maupun cobaan yang besar, tidak diperkenankan untuk mengeluh, menggerutu, ya, mengumpat, mencari kambing hitam, atau hal-hal lain yang efeknya negatif. Ini adalah latihan tahan cobaan. Jadi termasuk misalnya teman-teman mendapatkan info ada orang yang menjelekan Anda, ada orang yang mencaci Anda, ada orang yang menghibah Anda, ya kan, mengumbar kejelekan Anda, mengumbar aib Anda misalnya. Sekuat mungkin dan setahan mungkin tahan hati, rendahkan hati untuk beristighfar, untuk mengucapkan kalimat-kalimat tahmid. Berarti kan alhamdulillah kita masih diingatkan walaupun melalui cacian, hinaan dan ghibahan dari orang akan hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita. Kita perlu mengucapkan kalimat tahmid, kalimat hamdalah. Kita perlu mengucapkan puji syukur.
perlu mengucapkan kalimat thayyibah atau puji syukur kepada Tuhan bahwa itu adalah sebagai sebuah pengingat untuk kita. Tidak boleh kita mencari kambing kita, tidak boleh kita menggerutu, mengumpat Allah, apalagi sampai ngomong sumpah serapah, ya, kewan alas keluar semua. Nah, tidak boleh. Nah, sebenarnya di latihan yang ketiga ini, sahabat sekalian, sebagaimana tubuh itu kan butuh asupan gizi, energinya itu kan makanan, ya, makanan, minuman, bahan-bahan makanan yang kita konsumsi itu kan sebagai sumber tenaga atau sumber kekuatan tubuh kita. Nah, kalau ruh kita, rohani kita atau tubuh eterik kita itu asupan gizinya adalah energi positif. Nah, di dalam latihan ini, selain teman-teman atau sahabat sekalian tidak boleh mengumpat, menggerutu, sumpah serapah, mencari kambing hitam, adalah perbanyak melakukan kebaikan. Karena dari kebaikan inilah tubuh, ruh kita akan mendapatkan asupan gizi yang sangat banyak, akan mendapatkan asupan energi yang sangat positif. Dan ketika kita menggerutu, sumpah serapah, mencari kambing hitam, mengungkit kesalahan orang, mengeluh, itu kita akan mengeluarkan energi positif yang ada di dalam tubuh kita, terkuras dan menyerap hal-hal negatif, ya, energi negatif, kemudian kuman, virus, bakteri dan hal-hal lain yang sifatnya negatif. Makanya latihan ini tanpa batas. Nah, ketika sahabat sekalian bisa melakukan latihan ini, perbanyak melakukan kebaikan, perbanyak melakukan kebajikan, perkuat ibadah, perkuat iman, perkuat takwa, perbanyak zikir, perbanyak syukur, perbanyak ungkapan-ungkapan yang positif, perbanyak mencontoh hal-hal baik dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka setiap hari kita akan mengkonsumsi energi yang sangat positif, sehingga energi kita, energi tubuh kita, aura kita akan sangat terlihat kuat dan positif sekali. Dan dengan kita tidak melakukan sumpah serapah, dengan kita tidak mengeluh, dengan kita tidak berpikir hal-hal negatif apapun, maka tidak ada sedikit pun energi negatif yang kita serap. Dan tidak sedikit pun energi yang selalu masuk melalui kebaikan ke dalam tubuh kita itu terkuras keluar karena pikiran negatif itu tadi. Makanya kadang kita ketemu dengan orang yang auranya sangat positif, ya kan, inner beauty-nya sangat terpancar dengan kuat, kewibawaannya sangat terpancar dengan kuat, ya, dengan kokoh gitu. Kita berada di sebelahnya itu nyaman tapi segan gitu. Nah, itu artinya orang itu terindikasi orang itu berarti memiliki hal-hal positif, memiliki kebiasaan-kebiasaan positif dalam hidupnya, baik perkataannya, sifatnya, perilakunya, dan sangat minim hal-hal negatif yang keluar dari mulut, dari perkataannya, dari sikapnya, dari perbuatannya. Itu sahabat sekalian 3 latihan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah latihan fokus dengan menggunakan media lilin. Yang kedua adalah latihan kekuatan niat, ya, untuk kita ketika kita misalnya mau mencapai suatu tujuan. Dengan latihan kekuatan niat ini maka kita tidak akan jengah. Dengan seiring berjalannya waktu, kita akan terus continue dan konsisten, kita akan istiqomah untuk menggapai apa yang kita inginkan. Medianya yang kedua adalah sinar matahari. Lakukan 30 hari berturut-turut tanpa putus. Dan yang ketiga adalah latihan kuat terhadap cobaan, terpaan hidup. Dan ini waktunya tanpa batas, seumur hidup. Itu sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Selamat sore di bulan yang penuh berkah ini, di bulan puasa ini. Kita berdoa semoga puasa sahabat sekalian, pemirsa MGM bersemangat, puasanya lancar, puasanya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal baik, amal soleh yang nanti akan menolong kita kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Selamat sore, sukses selalu untuk